Perkenalkan, nama saya Ella Apriana Hutauruk dengan NIM 210121600449 offering A21. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu ada model penggalan atau fragmen. Jadi, model ini ditandai dengan adanya pemaduan yang terbatas pada satu atau suatu mata pelajaran saja. Nah, untuk contohnya itu pada materi pembelajaran tentang menggambar, melukis, mengukir, memahat, dan lain-lainnya merupakan materi pada mata pelajaran seni rupa yang dipadukan. Namun, untuk proses pembelajarannya dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda-beda. Selanjutnya yang kedua yaitu model keterhubungan atau model connect. Nah, model ini itu dilandasi dengan adanya anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dihubungkan pada satu induk mata pelajaran tertentu. Contohnya itu pada mata pelajaran fisika tentang kendaraan dengan konsep perpindahan, kecepatan, hukum Newton, dan momentum serta impuls. Nah, perlu diingat bahwa pada model ini ada keterkaitan antar topik yang satu dengan topik berikutnya. Ada keterkaitan antar konsep serta ada hubungan antara tugas hari ini dan tugas berikutnya. Tiga adalah model sarang atau model nest. Jadi model ini merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan pada suatu kegiatan pembelajaran. Jadi model ini itu melatih keterampilan berpikir kritis siswa, melatih keterampilan sosial siswa, dan melatih keterampilan mengorganisir atau menyusun materi agar siswa dapat membangun konsep, kemampuan untuk menyelesaikan soal-soal yang lebih rumit atau lebih tinggi. Untuk contohnya itu pada mata pelajaran matematika tentang induksi matematika, di mana pada mata pelajaran ini siswa diarahkan untuk dapat memberikan suatu pernyataan dan membuktikan bahwa ilmu teori atau sifat yang digunakan itu merupakan bentuk atau hasil dari pernyataan yang mereka buat. Lalu yang keempat yaitu adalah model urutan atau rangkaian atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut model sequence. Nah, model ini merupakan pemaduan beberapa topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Contohnya itu guru menyusun mata pelajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran IPS. Nah, untuk urutan pertamanya itu ada mata pelajaran Indonesia pada topik bacaan Ken Dedes. Sedangkan untuk urutan yang keduanya itu pada mata pelajaran IPS pada topik sejarah tentang kerajaan Singosari. Nah, kita tahu bahwa topik satu dengan topik kedua ini saling berkaitan karena cerita Ken Dedes merupakan bagian dari sejarah kerajaan Singosari. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yang kelima yaitu model bagian atau model share. Nah, model ini merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping atau tumpang tindih konsep atau ide antar dua atau lebih mata pelajaran. Contohnya itu guru memadukan mata pelajaran PJOK atau pendidikan jasmani olahraga kesehatan dengan mata pelajaran seni budaya. Jadi untuk PJOK ini materinya tentang atletik, di mana mempelajari tentang gerak yaitu melompat, berjalan, jongkok, lari. Sedangkan untuk mata pelajaran
seni budaya tentang materi seni tari, di mana diajarkan tentang menggerakkan tangan, jongkok, melompat juga, termasuk menari dan lain sebagainya. Selanjutnya model yang keenam yaitu model jaring laba-laba atau model web. Jadi model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemandu dalam kegiatan pembelajaran. Tema yang digunakan mengikat kegiatan pembelajaran antar mata pelajaran atau lintas mata pelajaran. Contohnya yaitu guru dan siswa menentukan tema tentang air. Jadi guru mengajarkan kepada siswa tentang air dalam sub-bab seperti pada mata pelajaran IPA tentang proses terjadinya air tanah, pada mata pelajaran IPS tentang siklus hidrologis atau terjadinya hujan. Lalu pada mata pelajaran PJOK mengajarkan tentang teknik dasar berenang, dan untuk mata pelajaran PKN yaitu tentang norma-norma dalam masyarakat untuk menjaga kelestarian sungai seperti membuang sampah pada tempatnya. Model yang ketujuh yaitu model galur atau model TRIP. Model TRIP merupakan model pemaduan bentuk keterampilan. Dalam hal ini titik fokusnya yaitu metakognitif siswa dan metakurikulum sebagai jantung dari semua pokok bahasan. Model ini juga digunakan sebagai alternatif dari integrasi kegiatan pembelajaran yang lebih intensif. Contohnya, guru mempunyai target dalam membuat prediksi pada percobaan di laboratorium IPA dan bahasa. Jadi pada kesempatan itu siswa dilatih untuk memiliki keterampilan dalam membuat hipotesis atau dugaan yang dapat digunakan ketika melakukan percobaan di laboratorium. Selanjutnya model yang ke-8 yaitu model keterpaduan atau model integrate. Jadi model ini memadukan sejumlah topik pada mata pelajaran yang berbeda tetapi memiliki esensi yang sama pada sebuah topik tertentu. Nah, untuk contohnya yaitu pembelajaran pada tingkat SMA yang menggunakan tema atau topik pemisahan campuran. Nah, untuk KD-nya atau kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menyelidiki sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk pada mata pelajaran fisika. Untuk KD yang keduanya, melakukan pemisahan campuran dengan berbagai cara berdasarkan sifat kimianya, ini termasuk pada mata pelajaran kimia. Lalu model yang ke-9 yaitu model celupan atau model immerse. Jadi model ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan siswa yang dihubungkan dengan pemanfaatan dan pemakaiannya. Contohnya pada siswa tingkat SMK dalam kejuruan teknik gambar bangunan, ia harus memperdalam kemampuan dan keterampilannya pada mata pelajaran lain. Contohnya pada mata pelajaran matematika yaitu grafik data atau skala, pada mata pelajaran fisika yaitu keseimbangan, pada mata pelajaran komputer yaitu software dalam desain bangunan atau mendesain bangunan, dan pada mata pelajaran seni rupa yaitu gambar manual. Nah, yang terakhir yaitu model jaringan atau network. Jadi model network ini merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi maupun konteks yang berbeda-beda. Nah, fokus pada model ini yaitu menyelesaikan proyek dalam bentuk kelompok, jadi dibutuhkan kolaborasi. Untuk contohnya, tidak jauh berbeda pada model pembelajaran immerse. Namun, pada model ini berkaitan dengan kompetensi, bukan materinya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang 10 model pembelajaran terpadu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih.